Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berdapatan lagi, bertemuan lagi sama ulun dalam acara kita Sangkir Kopi 1000 Inspirasi. Pak Kacil, Mak Kacil, julak laki, julak bini, mamarina ulun, papadan ulun, dang sanak ulun, anak-anak dan keponakan ulun, sahabat ulun semua, bahkan cucu-cucu ulun jul. Khususnya sahabat warga Banua kita di Kalimantan Selatan. Hari ini ulun hendak berkisah dengan seri yang baru lagi. Karena sekarang ulun seri lah supaya ujar bahasa kakak-kakak ini bisa lebih terstruktur jaga itu. Mudah-mudahan ulun setiap kisah yang ulun kisahkan tentu itu menjadi nasihat bagi diri ulun pribadi. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi pian-pian yang mendengarkan kisah-kisah ulun ini. Jangan muyak-muyaknya ulun. Kalau soal berkisah, banyak yang ulun kisahkan. Nah ini momentum pian, yang istilah ulun nih, ulun hendak berpandir seri beberasih nih. Tentu beberasih itu dalam versi ulun yang ulun lihat, yang ulun baca dari berbagai macam sumber lah istilahnya. Nah beberasih ini pian memang terkadang ada momentumnya. Ya ada momentum yang biasa di kita hendak bulan puasa ya. Kalau hendak bulan puasa itu masih banyak beberasih langgar, mushola, masjid, beberasih rumah, pian mengapur lagi, mencat lagi rumah, beberasih hajar hendak bulan puasa aja sih Din. Tapi ada jualan pakaian ulun di Pahuluan Bahari, beberasih itu tiap Jumat sih Din. Jadi Jumat itu biasa kalau kita di kampung kan kadang-kadang kada ke Pahumaan, kada ke ladang, tapi beberasih sih Din. Nah sampai begundul beberasi semua diberesihi gitu. Nah oleh gitu pian tradisi beberasi ini tentu ya ini ya, tergantung kita lah, tergantung pian-pian. Kalau tiap hari ada yang membersih halaman, ada juga membersih rumah. Cuman momentum kayak hendak bulan Ramadan, banyak bulan puasa, itu biasanya kita lebih rajin untuk meningkatkan beberasi itu. Nah ahli hikmah, pian ini beberasi dan lagi kisahnya. Ujar ahli hikmah, yang penting itu juga adalah beberasih diri kita. Nah kalau soal beberasih diri ini nah, pian, tentu kita harus merujuk, harus melihat apa yang disebut dengan diri kita ini. Nah pada saat bicara tentang diri kita, tentu julun kita bicara tentang manusia. Nah ahli-ahli hikmah itu pian membagi diri kita ini nah, manusia ini nah, ada beberapa bagian, ada beberapa unsur. Nah sebagai pengantar beberasi ulun sampaikan ini ke pian-pian. Yang pertama jar ahli hikmah, diri kita yang manusia itu kan yang bisa kita lihat itu adalah secara fisik. Tentu fisik kita itu bisa kita lihat. Kalau fisik itu pian bisa melihat kan, ya pian bisa melihat saikungan lah. Kalau fisik kayak ulun sekarang ini di layar kaca ini kan. Ada kepala, ada awak, ada tangan, ada batis, ya semua bisa kita lihat lah dalam konteks yang seperti itu. Jadi fisik itu yang istilah kita itu bisa kita lihat. Nah itu yang kita sebut dengan unsur fisik. Tentu fisik itu kalau ke dalam dan lagi itu ada jantung, ada hati dan sebagainya lah, ada peparutan. Artinya yang di dalam diri kita itu sebenarnya bisa kita lihat ya secara fisik. Nah yang kedua, ujar ahli hikmah pian, itu adalah unsur yang sifatnya memang non fisik. Non fisik itu nih macam-macam menyambut istilahnya, ada yang menyambut hayat. Nah kalau unsur hayat ini pun, ya ini memang ada kelihatan. Kada kelihatan ada dalam diri kita, maka biasa juga ahli hikmah itu membagi lagi unsur hayat ini. Ada yang disebut dengan di sana adalah nafsu. Ya. Nah, kita ulun berkisah banyak tentang nafsu nih lonfian. Yang kedua ada juga menyebut tentang akal di situ, pikiran ya. Unsur yang kedua itu jadi di samping nafsu ada akal yang unsur hayat ini. Ada juga yang ketiga yang disebut dengan hati atau qalb lah di situ atau kalbu, macam-macam istilah yang digunakan oleh ahli hikmah itu. Tapi yang terpenting pian di unsur hayat ini, disitulah ada nafsu, disitulah ada akal atau pikiran kita. Disitulah ada qalb atau hati kita atau kalbu kita. Nah ini jar ahli hikmah pian unsur yang kedua. Ada lagi unsur yang ketiga yang lebih dalam lagi. Ya ini disebut dengan unsur roh. Nah kalau roh ini kan memang ini yang ditiupkan oleh Yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Nah apa yang hendak ulun kisahkan ke pian nih?
dalam beberasi, ya tentu ulun ini kadang menampilkan pang beberasi lingkungan, yaitu kan untuk kebersihan kita dan kenyamanan hidup kita sehari-hari, membersih tempat ibadah untuk kenyamanan kita beribadah, ulun bebersih-bersih rumah untuk nyaman dipandang gitu, dan ada kaitan dengan kesehatan tentunya di situ. Tapi yang ujar al-hikmah ini yang penting juga kita bersihkan diri kita. Maka membersihkan diri ini pemulaannya membersih fisik kita. Ada membersih fisik kita, ada kena membersih fungsi fisik kita, kalau pian membersih tangan, membersih awak. Ya, fisik yang kita bersih, caranya kayak apa? Kena caranya kita bersih, ada mandi dan sebagainya lah kena kisah kepian. Lalu kemudian juga unsur yang kita sebut dengan hayat tadi, itu akal. Kayak apa caranya kita membersih akal? Mungkin kita pikir juga nih, apalagi zaman medsos sekarang ini banyak banget pikiran masuk ke dalam pikiran kita. Kayak apa caranya kita membersihkan pikiran kita supaya lebih tenang di situ dalam berpikir. Ada lagi yang ketiga di unsur hayat itu adalah membersihi hati kita. Hati kita tuh terkadang kotor dalam kehidupan. Ini juga hendak ulun kisahkan ke Pian nanti. Nah inilah yang rencana ulun bepandir lawan Pian, edisi beberasi terhadap tradisi-tradisi yang ada pada kita, apalagi kalau menjelang-jelang bulan Ramadan, termasuk pada saat kita menjalankan ibadah puasa nanti di bulan Ramadan. Nanti kita mulai beberasi fisik kita, tapi Pian mulai aja sudah beberasi tempat ibadah kita, gotong royong kita bersih di tempat ibadah kita di kampung-kampung kita ya. Di musala, di masjid kita, jangan ingat juga bersih rumah Pian. Ini pemulaan pengantar ulun. Terima kasih atas perhatian Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam secangkir kopi 1000 inspirasi.